Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di lokasi kejadian terjadinya ledakan di salah satu perumahan di Cengkareng, Jakarta Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia di sana. Selamat siang, Ismalia, bagaimana update atau informasi terkini dari sana saat ini? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana update di tempat kami melaporkan, tepatnya di perumahan Taman Palem Lestari yang kemarin baru saja terjadi ledakan sekitar pukul 6 pagi. Ini saat ini memang tadi baru saja dilakukan penelitian dari Puslap 4. Tadi baru saja datang Puslap 4 sekitar pukul 9.30 dan dilakukannya mengecek di keadaan di dalam rumah. Ini bisa kami perlihatkan kepada Kevin dan juga pemirsa. Untuk kondisi rumah ini sudah diberikan garis polisi. Ini bisa juga dilihat di layar televisi Anda. Untuk reruntuhan dari rumah, ada genting dan juga ada kaca, tembok, ini sudah hancur semua Kevin dan juga pemirsa. Dan memang dugaan sementara ini adalah akibat adanya kebocoran dari tabung gas 12 kilo yang mengakibatkan ledakan yang cukup dahsyat pada saat itu dan mengakibatkan atau memakan 2 korban. Korban pertama adalah pemilik rumah sendiri dan korban kedua adalah tetangganya Kevin. Dan untuk korban pemilik rumah ini mengalami luka bakar sekitar 70% dan sudah dilarikan ke rumah sakit, dari rumah sakit Ciputra menuju ke RSCM. Begitu juga dengan korban lainnya yakni tetangganya, ini mengalami kejatuhan reruntuhan sehingga mungkin mengalami luka di bagian dalam tubuhnya. Ini juga sudah dilarikan ke rumah sakit, ke RSCM juga. Dan untuk kondisinya saat ini memang masih terus dilakukan olah TKP. Tadi baru Puslap 4 datang, namun belum ada keterangan pasti penyebab pastinya dari ledakan ini. Namun dugaan sementara adalah kebocoran dari tabung gas dan memang selang atau regulator gas ini tidak terpasang dengan baik. Ini juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ledakan tabung gas 12 kilo. Dan kalau misalnya ditanya berapa rumah yang terdampak, ini ada sekitar 6 rumah yang terdampak. Rumah di depannya dan juga rumah di sampingnya ini terdampak cukup parah karena tertimpa reruntuhan dan juga imbas dari ledakan tersebut. Kembali ke Anda, Kevin. Baik Ismalia, mungkin singkat saja, tentu ada kerugian yang dialami oleh para tetangga di kiri kanan atau muka belakang. Seperti apa mungkin ganti rugi yang akan dilakukan dari pihak terkait di sana? Ya baik, kalau untuk kerugian sendiri memang belum ditotal ada berapa kerugian yang terjadi akibat ledakan ini, dan belum ada juga informasi bagaimana mengganti rugi akibat imbas dari ledakan ini. Namun memang selain itu ada sebuah mobil juga yang kemarin terparkir di depan rumah pemilik korban ini, juga ini ikut terkena imbasnya. Jadi kami memang belum mendapatkan informasi berapa kerugian dan bagaimana cara menggantinya. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, Ismalia melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat. Kami akan menantikan update terbaru dari sana. Terima kasih Ismalia, selamat kembali bertugas. Pemirsa, 46 orang siswa SMP Negeri 1 Lagu Boti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara harus menjalani perawatan intensif di RSUD Porsea dan juga Rumah Sakit HKBP Balige akibat keracunan sayur dan juga semangka yang diduga basi dari program MBG. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Lagu Boti. 46 dari total 641 siswa keracunan usai menyantap menu program makanan bergizi gratis. Menu sayuran dan semangka diduga basi dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan siswa mengalami gejala muntah, nyeri tenggorokan dan sakit kepala. 30 siswa terpaksa dilarikan ke RSUD Porsea dan 16 lainnya ke RS HKBP Balige. Sayur sama semangkanya agak gitu rasanya. Ada rasa basinya. Lauknya seperti apa tadi? Kalau lauknya biasa. Jadi dari buahnya aja tadi. Sejumlah siswa yang mengalami kondisi cukup parah masih dalam perawatan tim medis rumah sakit. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu Anyus melaporkan. Sementara itu 350 paket makan bergizi gratis di SMP Negeri 3 Medan ditolak. Ratusan paket makan ini ditolak lantaran lauk ayam mengeluarkan bau tidak sedap dan tidak layak dikonsumsi.
Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBG yang diduga masih baru. Pihak dapur MBG langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution News melaporkan. Pemirsa, korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, korban insiden dugaan keracunan massal menu MBG di Tulung Agung bertambah. Jumlah siswa yang alami gejala mual dan juga pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang. 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.